Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Aduh, Masya Allah ya, luar biasa. Saya posisi sekarang lagi di Bandung. Di Bandung hari ini cerah banget. Dan semoga teman-teman pun ya cerah di rumahnya masing-masing. Ya bahagia selalu, berkah melimpah, keluarganya sehat, anak-anaknya soleh-solehah. Amin ya. Pagi ini ya saya ingin sharing suatu ilmu yang memang ilmu ini saya dapatkan dari guru-guru saya ya, dari video-video dan lain sebagainya, yakni kenapa sih ya, banyak orang di luar sana atau mungkin saya pribadi, tapi banyak juga yang nggak ngelakuin ini sebetulnya. Kenapa kita harus berbisnis, kenapa kita harus usaha ya. Pertama teman-teman ya, dalam hadis dikatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah usaha atau bisnis. Tapi sayangnya banyak orang di luar sana ketika mungkin baru lulus kuliah atau mungkin baru lulus sekolah, tapi mereka berjajar memasuki pintu yang satu, yakni kerja gitu. Sedangkan Allah udah menyiapkan 9 pintu rezeki lain gitu, yakni usaha. Jadi 9 pintu ini awesome banget. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini data di BPS mengatakan bahwa mungkin tiap tahun atau mungkin per tiap bulan atau mungkin tiap angkatan itu di Indonesia pengangguran mencapai 8 juta. Ngeri nggak? 8 juta. Mungkin terus menaik gitu. Karena gini skemanya teman-teman. Ya tadi kata saya, orang yang beres kuliah atau orang beres kerja mindsetnya sama semua, yakni bagaimana saya bisa kerja dalam suatu perusahaan dan sebagainya. Dan kabar tidak baiknya, misalkan nih saya beres kuliah, saya harus melawan satu angkatan saya gitu, satu jurusan. Yang kedua ya satu angkatan, yang ketiga satu kampus, yang keempat satu daerah, satu Indonesia yang sama-sama beres kuliah di waktu yang sama. Kebayang nggak? Gak heran pengangguran semakin banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga ini ngeri sih, saya pengalaman banyak banget teman-teman saya kemarin, apalagi di masa corona ini banyak orang yang teman-teman yang pensiun dan dipensiunkan dini. Ya, jadi ya kita nggak tahu kapan kita harus berhenti di kerjaan itu gitu loh teman-teman. Ya nggak sedikit juga kemarin dipensiunkan karena ya situasi gitu. Jadi ya kenapa tidak kita harus usaha gitu ya. Mungkin sekarang teman-teman yang lagi kerja ya, yang lagi mungkin punya amanah ya sambil usaha. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kita dipensiunkan atau mungkin ya pensiun gitu. Ya enggak gitu. Selanjutnya, ini sih kalau saya pribadi, kenapa waktu itu saya memilih untuk ya usaha sambil ya, saya juga lagi belajar, lagi proses usaha, mohon doanya juga teman-teman. Ternyata ya Allah banyak banget impian kita, bener nggak Cung? Yang di sini teman-teman yang lihat video ini punya impian, punya targetan, mungkin targetan jangka pendek atau mungkin targetan jangka panjang. Saya pribadi waktu beres kuliah itu pernah berpikir gini, kalau saya kerja misalkan gaji yang saya dapatkan fullnya berapa sih? Nah sedangkan di situ saya pernah nulis targetan yang saya inginkan. Ya targetan pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya yayasan, pengen punya apa bla 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 dan sebagainya. Dengan jangka waktu yang saya targetkan tahun berapa. Dan di situ ketika saya tanya kepada teman-teman saya yang udah mulai kerja, di situ bro, masya Allah ya, nggak kehitung jauh banget. Nah, karena itu ya saya memutuskan untuk usaha karena luar biasanya contoh-contoh orang yang mereka bisa menggapai target-target mereka secara cepat itu usaha gitulah ya. Qadarullah ikhtiarnya lewat usaha. Nah itu pun yang menjadi alasan saya kenapa saya dan teman-teman saya ada yang full di usaha, ada yang kerja sambil usaha karena punya targetan ya. Selanjutnya apa lagi? Wah ini masya Allah teman-teman semuanya, saya pengen punya waktu luang buat keluarga. Ya enggak, karena enggak sedikit orang yang
yang katanya mereka kerja untuk keluarga, tapi waktunya habis untuk kerjaan. Ya, berangkat subuh ya, berangkat anak belum bangun, pulang anak udah tidur gitu. Bayang nggak sedikit pikiran seperti itu. Karena kabar baiknya, kabar baik atau kabar buruk ya, orang yang semakin naik levelnya, ya mungkin semakin naik gajinya, semakin naik tingkatannya gitu, itu juga semakin waktunya tersita gitu. Itu kabar baik atau kabar tidak baik ya gitu. Dan di situ ya saya berpikir bahwa nanti saya akan kerja buat keluarga, tapi kok keluarga nggak kebina, anak nggak kebina, istri nggak kebantu gitu ya. Jadi di situ yang menjadi alasan kenapa saya ya sambil usaha. Karena kabar baiknya ya di usaha itu ya alhamdulillah waktunya leluasa, apalagi bisnis yang sedang saya pelajari ya, itu leluasa banget waktunya ya, alhamdulillah gitu ya. Untuk orang tua, untuk keluarga itu waktu masih leluasa ya. Bahkan sekarang di masa pandemi ini, wah masya Allah ya, banyak di luar sana yang banyak waktu tapi ya waktunya karena ya di PHK atau mungkin di pensiunkan atau mungkin kerja di rumah. Tapi ya alhamdulillah kalau saya udah biasa. Kita yang usaha mungkinnya, apalagi di usaha di kesehatan ya, kita di kesehatan itu banyak waktu untuk kekeluargaan karena kita kerjanya cuma 2 jam sehari ya. Apalagi nah ini ada data lagi nih ya, sebenarnya di laptop nih ya. Insya Allah 70% ya, 70% orang yang pensiun dari kerjaannya yang mereka cari adalah usaha atau bisnis. Coba cek, mungkin teman-teman di posisi ini atau mungkin punya orang tua, punya saudara yang ketika pensiun mungkin dari kerjaannya di kantor, di guru dan sebagainya, yang mereka cari setelah pensiun adalah bisnis, bener nggak? Oh ya. Dan kabar tidak baiknya, yang namanya bisnis itu satu, butuh ilmu. Orang pensiun dapat ilmu baru, ngeheng gitu kan ya, puyeng tuh, bayangkan otaknya gimana. Yang kedua, orang yang udah pensiun, yang namanya bisnis itu butuh waktu, nggak bisa bisnis langsung wah, itu nggak bisa, perlu proses. Dan kabar tidak baiknya, biasanya orang yang sudah biasa dapat gaji bulanan itu tidak mudah, ya gimana ya, tiap bulan pun bisa ada gaji. Dan ini bisnis butuh waktu. Nah nggak sedikit orang yang nggak sabar gitu loh, karena ya nggak biasa dengan bisnis. Apalagi yang namanya bisnis butuh kerja keras juga, kerja cerdas, kerja tuntas. Kalau orang dalam posisi udah pensiun, umur sudah mulai ya tanda kutip tua, itu kan ya tidak mudah lagi untuk kerja keras gitu. Walaupun ini bukan alasan sebetulnya, karena yang namanya usaha itu tidak ada kata terlambat. Cuman buat teman-teman yang mungkin sekarang masih luar biasa, ya udah mulai gitu berbisnisnya, mungkin sambil kerja sambil usaha, itu keren. Karena jangan sampai ketika udah pensiun baru nyari bisnis gitu. Karena tadi kabar tidak baiknya itu ya butuh waktu, butuh ilmu, butuh kerja keras. Dan kalau ujung-ujungnya nyari bisnis, kenapa nggak dari sekarang gitu? Kalau ujung-ujungnya nyari bisnis, apalagi masih muda, masya Allah, kita belajar bareng-bareng ya gitu. Ya sebetulnya itu sih alasan-alasan kenapa kita ya dari sekarang udah mulai punya usaha, apalagi di masa pandemi ini. Bapak ibu semuanya masya Allah ya, kita dapat pembelajaran bahwa ya kita nggak bisa fokus dalam satu bidang gitu. Kita nggak bisa cuman satu kail gitu loh. Kita butuh kail-kail yang lain. Sehingga ketika satu kail ini nggak dapat ikan, ya yang kail-kail yang lain tuh, wih, gitu. Bayang nggak? Apalagi bisnis yang bersifat membangun aset, ya. Karena bedanya bisnis sama jualan itu satu, Bapak Ibu semuanya. Kalau jualan itu ketika kita nggak kerja, kalau kita nggak ngelakuin jualan itu, kita nggak dapat apa-apa. Tapi yang namanya bisnis, kita nggak ngelakuin itu, dapatnya itu bisnis. Kalau bisnis itu tersistem, tidak selalu kita yang turun, karena kita udah buat sistem. Nah saya pribadi alhamdulillah memang sekarang lagi di bisnis kesehatan bersama para dokter, ya kita syiar kesehatan. Ya karena apa? Karena bisnis yang bagus itu bisnis yang marketnya nggak ada hentinya.
Apa itu? Ya kalau saya pribadi adalah bidang kesehatan. Karena yang namanya kesehatan tiap waktu, tiap tahun dan sampai kiamat itu diperlukan. Apalagi misalnya air putih. Oh, masya Allah, air putih yang membantu banyak orang untuk sehat. Ya, nah itu mungkin Bapak Ibu semuanya kenapa alasan kita harus punya bisnis. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga di masa pandemi ini dan 1 tahun 2 tahun ke depan kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kecukupan, dan insya Allah semoga ini menjadi mengubah mindset Bapak Ibu semuanya agar memiliki bisnis. Jangan nunggu-nunggu lagi ya. Walaupun Bapak Ibu semuanya udah di posisi yang udah tidak muda lagi, tapi tidak ada kata terlambat ya, karena saya pun tim banyak yang orang tua, kakek, nenek ya, luar biasa. Cuman buat teman-teman yang masih muda, the best ya, mulai berbisnis. Cari bisnis yang membuat teman-teman bisa fight dan bisa di fight kan sama teman-teman gitu. Jangan sampai kita bisnis yang kita capek tapi hitung-hitungannya nggak masuk gitu. Yang mending capek sekali, tapi dari capek itu kita bisa bangun aset. Ya, 2-5 tahun ke depan kita bangun aset, ya sisanya kita tinggal bina. Itu asik sih. Ya, itu namanya bisnis aset. Insya Allah ya. Semoga intinya sih itu. Ya, teman-teman doakan juga saya juga terus berjuang, terus belajar dari guru-guru saya juga, ya, para dokter, para mentor dan sebagainya. Satu teman-teman, saya hampir lupa. Yang namanya bisnis tadi ya, yang namanya bisnis itu ada beberapa hal-hal yang harus kita tahu. Pertama, kita harus tahu produk apa yang cocok, produk apa yang bagus, produk apa yang marketnya bagus. Jangan sampai kita jualan produk yang nggak dibutuhkan orang. Ya, itu satu. Yang kedua, perusahaan. Apa maksudnya perusahaan? Perusahaan ini adalah produk kita itu siapa pemiliknya. Jangan sampai kita punya produk tapi kita nggak tahu ya produknya itu bagus apa enggak. Nggak terus perusahaannya bagus atau enggak. Jangan sampai kita udah capek-capek perusahaannya bayang nggak. Nah, yang ketiga itu marketnya, bukan market sih, sistemnya. Ya, sistemnya bagus atau tidak. Jangan sampai kita kerja capek, capek aja gitu. Sistemnya nggak bagus. Jangan sampai kita kerja terus gitu, tapi nggak ada sistem. Karena kita nggak bisa turun terus gitu. Kita nggak bisa membawa beban terus gitu. Harus ada sistem yang dimana ketika suatu waktu kita mungkin nggak bisa turun, tapi tetap sistem berjalan dan kita tetap ada pemasukan. Apalagi, nah ini yang paling penting dalam berbisnis, yakni cari komunitas bisnis yang bagus, ya, yang sehat, yang positif. Jangan sampai kita bisnis tapi nggak ada teman, nggak ada mentor, nggak ada komunitas yang membantu kita. Apalagi kita yang baru bisnis gitu. Jangan sampai sok-sokan kita jalankan bisnis nggak ada ilmunya, itu ngeri ya. Karena itu ya cari bisnis yang memang ada mentornya, ada komunitasnya, sehingga kita bisa dibina, bisa dibantu. Tidak hanya itu ya, komunitas yang positif tidak hanya berpikir tentang bisnis, keuntungan, tetapi tentang kehidupan. Nah, saya pun alhamdulillah ikut dalam namanya KAT, Progress Managing Program. Di situ luar biasa. Kita dimentor oleh orang-orang yang sangat luar biasa positif. Sehingga kenapa kalau kita punya mentor yang positif, ujung-ujungnya kan pola pikirnya sama dengan mereka. Kalau mereka nyarinya dunia, ya kita pun akan dunia. Tapi kalau mereka nyarinya akhirat, asik kan? Itu ya. Jadi cari komunitas yang positif. Dan alhamdulillah semoga semuanya berada di komunitas yang positif. Karena tadi kalau kita ngedown, ada tim dan komunitas yang membantu kita. Kalau kita ada masalah, ada tim dan komunitas yang membantu kita. Ya, itu teman-teman. Ya, insya Allah videonya semoga bermanfaat. 15 menit. Semoga teman-teman menjadi orang yang hebat, memaksimalkan kondisi yang ada, bangkit dari masa pandemi, insya Allah. Itu mungkin teman-teman. Ya, bila fisabilillah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.